Halo Sobat Bola, kembali lagi di channel yang kita selalu menghadirkan analisis dan cerita menarik seputar sepak bola tanah air. Kali ini kita akan membahas sebuah pertandingan yang penuh drama, penuh kejutan, dan juga syarat dengan cerita emosional. Ya, ini adalah laga perdana Persib Bandung menghadapi Persijap Jepara di Stadion Gelora Bumi Kartini. Pertandingan yang di atas kertas seharusnya bisa dimenangkan Persib dengan mudah, tapi justru berubah menjadi duel sengit yang membuat banyak orang terkejut. Bahkan ada fakta yang mengejutkan yang terungkap dari pengakuan langsung pelatih Persijap, Mario Lemos. Jadi pastikan kalian tonton sampai akhir karena kita akan kupas tuntas apa yang sebenarnya terjadi di balik hasil yang cukup mengejutkan ini. Pertandingan antara Persib Bandung menghadapi Persijap Jepara pada laga perdana Super League benar-benar menghadirkan drama yang menarik untuk dibahas. Laga ini berlangsung di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, dan menjadi ajang pembuktian sekaligus ujian awal bagi Persib yang datang dengan status sebagai juara bertahan, serta Persijap yang baru kembali ke kasta tertinggi sepak bola Indonesia setelah 11 tahun absen. Dari sisi atmosfer saja, pertandingan ini sudah dipenuhi dengan tensi tinggi. Ribuan supporter Persijap yang memadati stadion tidak hanya memberikan dukungan moral, tetapi juga menciptakan tekanan psikologis luar biasa bagi para pemain Persib Bandung ini. Sejak menit awal, Persijap tampil penuh percaya diri, kemudian dengan status tim promosi, mereka seakan tidak gentar menghadapi Maung Bandung yang memiliki segudang pemain bintang. Justru sebaliknya, Persijap menunjukkan determinasi dan semangat juang yang tinggi. Mereka langsung menekan sejak peluit kick-off dibunyikan, mencoba menguasai lini tengah dan tidak membiarkan Persib leluasa memainkan pola serangan mereka. Dukungan penuh dari tribun membuat setiap duel, setiap passing, dan juga setiap tackle yang dilakukan pemain Persijap terasa lebih hidup, lebih berenergi, dan lebih membakar semangat tim. Persib tentu tidak tinggal diam. Mereka mencoba mengatur tempo lewat lini tengah yang dikomandoi Luciano dan juga William Marcelo. Transisi cepat yang bertahan ke menyerang berkali-kali diperlihatkan oleh Persib. Nama-nama seperti Beckham Putra, Berginho, dan juga William Barros menjadi andalan untuk membongkar rapatnya pertahanan Persijap. Namun yang menarik, Persijap tidak hanya bermain bertahan, mereka justru berani keluar menyerang, terutama mengandalkan kecepatan pemain asing mereka, Carlos Franca. Carlos Franca menjadi sorotan tersendiri dalam laga ini. Pemain asal Brazil berusia 30 tahun itu memang dikenal memiliki fleksibilitas. Ia bisa dimainkan sebagai striker murni, winger kanan, ataupun penyerang sayap. Nilai pasarnya yang mencapai 9,58 miliar rupiah menjadi bukti kualitasnya. Dan malam itu Franca benar-benar menunjukkan kelasnya. Meski Persib lebih dulu unggul lewat gol cepat, namun Franca tampil sebagai penyelamat dengan mencetak gol penyeimbang yang membuat laga berakhir imbang 1-1. Gol tersebut terjadi di menit-menit akhir pertandingan dan sontak membuat stadion bergemuruh. Dari sudut pandang pengamat, laga ini memperlihatkan dua hal penting. Pertama, bagaimana mentalitas sebuah tim promosi bisa membuat tim besar sekaligus Persib kewalahan. Kedua, betapa pentingnya faktor non-teknis seperti dukungan supporter dalam sebuah pertandingan sepak bola. Pelatih Persijap Mario Lemos bahkan secara jujur mengakui hal ini dalam wawancara usai laga. Ia mengatakan bahwa energi dari supporter menjadi tambahan kekuatan bagi para pemainnya. Menurut Lemos, meski berstatus tim promosi, Persijap tidak boleh tampil setengah hati. Justru status itu dijadikan motivasi untuk menunjukkan kualitas di kasta tertinggi. Bahkan Lemos membuat pernyataan yang cukup mengejutkan. Ia menyebutkan bahwa Persijap mungkin belum sekelas Persib atau Persebaya, tetapi siapapun yang datang ke Jepara harus merasa kesulitan. Pernyataan ini tentu mengandung pesan tegas, jangan pernah meremehkan Persijap. Mereka mungkin baru kembali dari Liga 2, tetapi semangat mereka ditambah strategi yang matang membuat lawan-lawan besar harus berhati-hati. Dari sisi teknis, Persijap memainkan pressing tinggi yang cukup efektif memutus alur serangan Persib.
Setiap kali bola coba diarahkan ke lini depan, para gelandang Persib kerap kehilangan ruang. Bahkan striker utama mereka, William Barros, yang biasanya tajam, dibuatnya kesulitan mencari peluang bersih. Meski pada laga-laga sebelumnya Barros mampu menunjukkan ketajamannya yang dengan mencetak gol ke gawang Semen Padang dan Manila Niger, kali ini ia lebih banyak terisolasi. Sementara itu Persib sebenarnya punya beberapa momen emas. Beckham Putra misalnya beberapa kali melakukan penetrasi berbahaya dari sisi kiri. Kelincahan dan juga kecepatannya Beckham membuat bek Persijap harus bekerja ekstra keras. Begitu pula dengan Berginho, pemain dengan tubuh besar dan daya jelajah tinggi yang beberapa kali sukses menembus pertahanan lawan, namun finishing yang kurang maksimal membuat peluang-peluang tersebut terbuang sia-sia. Melihat jalannya pertandingan, jelas bahwa faktor psikologis menjadi kunci. Persib yang biasanya tampil dominan, kali ini harus menghadapi tekanan luar biasa dari publik Jepara. Dengan tiket sebanyak 8,400 lembar yang terjual habis, Stadion Gelora Bumi Kartini berubah menjadi lautan merah putih khas Persijap. Sorakan, nyanyian, dan juga teriakan supporter selama 90 menit benar-benar membuat atmosfer pertandingan terasa mencekam bagi Persib. Kita juga tidak bisa menutup mata terhadap faktor historis. Bagi Persijap, ini adalah musim pertama kembali ke Liga 1 setelah 11 tahun absen. Antusiasme publik Jepara begitu besar, pertandingan melawan Persib eh, jelas dianggap sebagai laga prestisius, bukan sekedar pertandingan biasa. Inilah momen mereka untuk menunjukkan bahwa Persijap layak kembali berada di papan atas. Dari perspektif pengamat, ini yang sering disebut sebagai romantika sepak bola. Sebuah tim promosi bisa menjadi mimpi buruk bagi juara bertahan, karena bermain dengan motivasi ganda, bertahan di kasta tertinggi sekaligus membuktikan diri di depan publik sendiri. Tidak heran jika Persib yang biasanya dominan malam itu terlihat terbebani. Pelajaran yang bisa dipetik Persib adalah bahwa musim panjang Liga 1 tidak akan berjalan mudah. Mereka harus bersiap menghadapi berbagai tekanan, baik dari sisi teknis maupun non-teknis. Sementara bagi Persijap, hasil kemenangan ini yang sudah diraih ini, mereka berhasil menahan salah satu tim terkuat di Liga dan menunjukkan kepada seluruh Indonesia bahwa mereka bukan sekedar pengembangan permainan. Nah, Sobat Bola, itulah cerita lengkap dari pertandingan sengit antara Persib Bandung dan Persijap Jepara. Dari sini kita bisa belajar bahwa sepak bola bukan hanya tentang nama besar atau deretan pemain bintang, tapi juga soal mentalitas, strategi, semangat juang, dan tentu saja dukungan dari supporter yang hadir di stadion. Persib mungkin datang sebagai juara bertahan, tapi Persijap berhasil menunjukkan taringnya sebagai tim promosi yang pantang menyerah. Jadi menurut kalian, apakah hasil imbang ini pertanda bahwa Persib mulai kesulitan mempertahankan dominasinya, atau justru ini hanya awal dari perjalanan panjang yang penuh drama di musim baru Super League? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya, biar kita bisa diskusi bareng. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini supaya kalian tidak ketinggalan update terbaru seputar dunia sepak bola Indonesia maupun internasional. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Salam olahraga.